Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pada pagi hari ini, puji Tuhan. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Ya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan saya beri judul, doa yang beroleh jawaban. Saudara, kita akan sama baca bersama-sama dalam Mazmur 6 ayat 10. Mazmur 6 ayat 10 ya. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Saudara, dalam Alkitab, Mazmur pasal 6 ini perikopnya adalah doa dalam pergumulan. Ini merupakan doa dan ungkapan hati Daud yang jujur, yang dalam menghadapi pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi tempat ia bersandar dan berharap pasti memperhatikan setiap tetesan air matanya yang jatuh. Dan Tuhan yang ia percaya pasti akan menolongnya. Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa pergumulan Daud. Ini berarti bahwa doa dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup. Amin, saudara. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama dari Mazmur pasal 6 ini. Yang pertama, berdoa memohon kemurahan Tuhan. Kita akan baca di ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanlah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, semua manusia pasti pernah mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Siapa dari kita tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Silakan angkat tangan. Ya, semua pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Pergumulan dan masalah hidup itu menggambarkan perjuangan hidup manusia selama ada di dunia ini. Kalau ada pergumulan, itu artinya kita hidup. Kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan, masalah, atau persoalan hidup, itu berarti kita tidak hidup. Pergumulan dan masalah hidup setiap orang mungkin berbeda-beda. Ada orang yang punya satu pergumulan, sementara yang lain punya lebih dari satu pergumulan dan persoalan dalam hidupnya. Saudara, ada kalanya badai persoalan, masalah menghantam dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita, sikap kita menghadapi persoalan itu? Kita sebagai orang percaya harus memiliki keberanian untuk menghadapi setiap persoalan dan menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia selalu menyertai kita, menguatkan kita, menopang kita, dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Jangan pernah lari dari masalah. Kita tidak diciptakan untuk lari dari masalah, melainkan untuk menghadapi masalah dan menang atas masalah. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah tersebut, melainkan hanya untuk menghindar beberapa saat. Setelah beberapa saat kemudian masalah itu akan muncul lagi. Bahkan mungkin
masalah yang akan datang akan jauh lebih berat dari masalah yang sekarang. Karena itu jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk lari dari masalah. Tetapi hadapilah dan jadilah pemenang. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan hadapilah dengan kemampuan terbaik kita. Saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, tanpa sadar kita mengikutsertakan Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Saudara, sikap Daud dalam menghadapi persoalan hidupnya di tengah-tengah kesulitannya menjadi teladan bagi kita. Apa yang dilakukan Daud dalam menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat? Daud berseru datang kepada Tuhan melalui doa yang dinaikkannya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Daud memohon kemurahan Tuhan agar tidak menghukum dalam murkanya dan tidak mengajar dalam kepanasan amarahnya karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Daud tidak menyangkal bahwa dirinya bersalah. Ia menyadari akan keberdosaannya. Ia memohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, kita perlu tahu bahwa ajaran tidak boleh disamakan dengan hukuman. Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya dengan tujuan untuk mendisiplinkan mereka supaya hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasayangi. Saudara, jelas tujuan Tuhan bahwa menghajar untuk mendisiplinkan kita, mendidik kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita lebih taat kepadanya, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Apa yang diinginkan Tuhan sebenarnya sederhana, yaitu agar kita sebagai anak-anaknya mau dengar-dengaran suara Tuhan dan mau menurut akan kehendak Tuhan. Justru itulah yang sering kita abaikan. Ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak dengar-dengaran suara Tuhan. Bahkan mungkin kita mendengar, tapi kita mengabaikan dan pura-pura tidak mendengar. Jangan heran ketika Tuhan memanggil kita dengan suara yang lembut. Tetapi selama kita abaikan, Tuhan akan memanggil kita dengan suara yang lebih keras lagi. Ketika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, walaupun Dia telah memanggil kita dengan suara keras, maka tidak segan-segan Tuhan mengajar kita. Saudara, selayaknya orang tua mendidik anaknya, demikianlah Tuhan mendidik kita. Bila seorang anak melakukan kesalahan, pasti orang tua akan menegur. Betul, saudara? Dan bila perlu mengajar seperlunya agar anak dapat memperbaiki kesalahannya. Demikian juga dengan Tuhan akan menegur dan mengajar orang yang dikasihinya bila melakukan kesalahan. Jika Tuhan membiarkan kita hidup dalam kesalahan tanpa menegur dan menghajar kita agar kita bertobat, maka saat itulah berarti Tuhan tidak lagi menganggap kita sebagai anaknya. Tetapi selama Tuhan masih menegur dan menghajar kita di saat kita salah, itulah wujud kasih Tuhan yang sesungguhnya bagi hidup kita. Saudara, memang tidak dijelaskan apa sebenarnya sakit yang dialami oleh Daud. Kalau dilihat dari ucapan Daud, kemungkinan dia mengidap penyakit yang sangat parah. Kita kembali ke Mazmur 6. Seperti yang dikatakan di ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar.
Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Daud meminta belas kasihan Tuhan, sebab dirinya merana. Karena tulang-tulangnya gemetar. Kemungkinan sudah tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Karena itu jiwanya sangat terkejut. Dan Daud berseru dalam penderitaannya, Tuhan berapa lama lagi? Dalam menghadapi persoalan hidup kita pun sering juga mengeluh. Dan mempertanyakan hal yang sama seperti Daud. Tuhan berapa lama lagi aku sembuh? Berapa lama lagi masalahku selesai? Saudara, di saat kita merasa sendirian dalam menghadapi persoalan hidup, janganlah kita terfokus pada masalah kita, pada keluhan kita, pada ketidaksabaran kita menunggu jawaban doa, lalu menyalahkan Tuhan, yang sepertinya Tuhan meninggalkan kita bergumul seorang diri. Jangan biarkan perasaan itu menguasai kita berlama-lama. Segeralah bangkit seperti Daud. Meskipun dalam kondisi yang sulit, tulang-tulangnya gemetar, jiwanya terkejut, Daud datang kepada Tuhan. Saudara, tidak disebutkan berapa lama Daud mengalami pergumulan yang berat itu. Tetapi dari perkataannya, berapa lama lagi menyiratkan bahwa Daud sudah bergumul cukup lama menantikan pertolongan dari Tuhan. Daud sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Karena itulah Daud memohon belas kasihan Tuhan dan menanti pertolongan dan kemurahan dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ada masa di mana kita harus mengalami permasalahan yang menimbulkan penderitaan. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, Ibrani 13 ayat 5b, kita baca mulai dari karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktunya, sesuai waktunya Tuhan akan mengangkat kita keluar dari pergumulan. Jika pada hari ini ada yang masih mengalami pergumulan, bersabarlah. Janganlah putus harapan. Nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Tetap tekun berdoa dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya yang ajaib. Amin, saudara. Yang kedua, berdoa memohon pemulihan dari Tuhan. Kita baca di ayat 5-8 dari Mazmur pasal 6. Ayat 5. Ya. Ayat 5 dikatakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ayat 8. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara, Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Membawa belas kasihan dan kasih setia Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan, tetapi selalu menolong dan memperhatikan kehidupan umatnya. Itulah sebabnya Daud memohon belas kasihan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Itulah yang Daud nyatakan dalam jiwa yang bingung dan putus asa. Namun permohonan yang jujur menunjukkan kerinduan yang mendalam akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Dan Daud percaya
bahwa Tuhan tidak berubah dalam kesetiaannya. Berbicara tentang kesetiaan Tuhan, Rasul Paulus juga katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kesetiaan Tuhan adalah satu sifat yang sempurna. Tuhan setia pada janji-janjinya dan firman-Nya. Tuhan tidak sama dengan manusia yang seringkali mengucapkan janji, kemudian mengingkari janjinya, membatalkan janjinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Itu artinya sekalipun kita melanggar perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjiannya pada kita. Berbicara kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaan. Manusia mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan. Mudah kecewa, mudah berubah, dan mudah tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang adalah setia. Mengapa Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia? Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Tuhan tahu pergumulan hidup kita. Daging kita ini lemah. Sehebat apapun kita menjaga diri kita. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan jatuh dalam dosa. Kedagingan kita lah yang seringkali menjadi titik lemah untuk diserang dari berbagai sisi. Baik melalui media massa, pertemanan, lingkungan, gaya hidup, dan lain-lainnya. Lewat kelemahan daging inilah, sehingga kita mudah tergoda dan jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Alkitab yang kita pegang berisi janji-janji firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberikan janji yang kekal untuk kita. Janji yang tidak mungkin dibatalkan. Ketika Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini menunjukkan di mana saja kita berada, Tuhan ada di sana. Dia menjamin kehadirannya. Dia peduli apapun keadaan kita pada saat ini, Tuhan tetap untuk kita. Jangan pernah kita merasa seolah-olah sendirian, ditinggalkan, diabaikan oleh Tuhan. Merasa setiap doa dan permohonan kita tidak didengar Tuhan. Kalau saat ini, bila segala sesuatu yang kita lihat sepertinya tidak ada yang berubah, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Bersama Tuhan kita sanggup melewati semua masalah. Dan Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Dan menyertai setiap langkah kita. Amin, saudara. Saudara, Daud memiliki hati yang selalu haus akan Tuhan. Daud selalu mengucap syukur lewat puji-pujian kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, sekalipun tertekan dan beban berat, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan. Itu dalam Mazmur 119 ayat 164 kita bisa lihat. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 104, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudara, Daud menyadari bahwa ada kebahagiaan tersendiri kita ketika memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka tidak heran penyertaan Tuhan juga luar biasa selama Daud hidup. Karena Tuhan menyukai puji-pujian yang Daud naikkan. Ketika Daud melawan ketakutannya yang disebabkan penyakitnya yang bisa membawa kepada kematian.
Daud memaksa hati dan jiwanya untuk bangkit dan berharap penuh kepada Tuhan agar memulihkan dan menyelamatkannya. Seperti yang Daud katakan di ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Apa maksud Daud mengatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu? Daud mau menyampaikan bahwa kalau ia mati, ia tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, Daud meminta tolong kepada Tuhan supaya ia tetap hidup dan dapat bersyukur kepadanya. Daud juga mengeluh lesu dan tidak berdaya dan menangis setiap malam dalam kesedihannya menghadapi pergumulan yang dilaluinya. Seperti yang Daud katakan di ayat 7 dan 8. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap sakit hati rabun karena semua lawanku. Saudara, dalam 2 ayat ini yang baru kita baca, ada 2 masalah yang dihadapi oleh Daud. Masalah yang pertama yang dihadapi oleh Daud adalah penyakitnya. Kita bisa melihat betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Daud. Membuat Daud merasa lesu, setiap malam menangis, dan air matanya mengenangi tempat tidurnya. Kita tahu betapa gagahnya Daud ketika ia menumbangkan Goliat. Kita juga tahu betapa hebatnya Daud di medan peperangan. Namun di sisi lain, Alkitab juga mencatat bahwa Daud adalah orang yang rapuh. Ia menangis bahkan meratap di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Saudara, beban yang begitu berat terkadang membuat kita tidak mampu. Hanya membuat kita mampu untuk menangis. Dalam doa yang kita naikkan pun, terkadang sudah tidak ada kaki kata-kata yang bisa diungkapkan. Sekalipun kita hanya mampu menitikkan air mata, Tuhan tetap dapat mendengar isi hati kita. Tuhan tahu persoalan kita satu persatu. Tuhan juga tahu kerinduan kita. Apa yang menjadi harapan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar semua pergumulan kita. Dia adalah Tuhan yang peduli semua doa kita. Selanjutnya, masalah yang kedua yang dihadapi oleh Daud adalah sakit hati. Seperti yang Daud katakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara, Daud mengalami gangguan pada matanya, bukan karena sakit mata. Gangguan mata ini disebabkan oleh sakit hati karena perkataan lawan yang menuduh dan memfitnahnya. Lalu apa yang dimaksud dengan mata Daud rabun disebabkan oleh lawannya? Rabun di sini jangan dipahami secara harafiah. Rabun adalah ungkapan bahwa Daud tidak bisa lagi mengarahkan matanya kepada Tuhan untuk melihat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Bila kita menyimpan sakit hati, maka yang rugi adalah kita sendiri. Damai sejahtera akan hilang, sukacita tidak akan ada. Karena kita tidak bisa lagi mengarahkan mata kita kepada Tuhan untuk melihat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Saudara, orang yang telah menyakiti kita mungkin saja tidak memikirkan apa yang telah diperbuatnya terhadap kita. Sementara kita yang menyimpan sakit hati semakin merana karena setiap hari kita memikirkan perbuatan orang tertentu. Menyimpan sakit hati sama seperti halnya meniup bara api yang akan semakin membesar sampai sulit dipadamkan. Lalu membakar hati dan seluruh pribadi kita. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh,
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, walaupun sulit, mari kita terus melatih diri agar dapat memadamkan api kemarahan dan segala kepahitan. Buang semua sakit hati dan kepahitan. Jangan tunda untuk membereskannya. Datanglah di bawah kaki Tuhan. Curahkan segala yang mengganjal di hati kita. Kekesalan, amarah, kepahitan, kebencian dan sebagainya. Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang indah atas hidup kita. Kita harus melupakan luka hati yang sifatnya sementara dan memandang jauh ke depan pada rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah sediakan bagi kita segala kebaikan dan berkat setelah kita selesai melewati semua masalah dan peristiwa yang kita alami. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kita baca di ayat 9 sampai 11 dari Mazmur pasal 6. Ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku dan Tuhan menerima doaku. Ayat 11, semua musuhku dapat malu dan sangat terkujut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, Mazmur pasal 6 ini merupakan mazmur keluhan Daud atas pergumulan karena sakit yang dialaminya. Daud memahami siapa Tuhan yang ia sembah. Dan Daud menyadari bahwa dirinya yang terbatas dan lemah dalam menghadapi pergumulannya. Karena itu Daud mengungkapkan keluhannya secara jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Bahkan dalam tangisan minta tolong, Daud percaya Tuhan tahu apa yang dihadapinya dan memperhatikan air mata yang jatuh. Saudara, di saat kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan adalah tempat kita mengadu. Kita dapat menangis di hadapannya dan menyampaikan segala perkara yang membebani hidup kita dan minta pertolongannya. Percayalah, Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia adalah Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya. Setiap tetes air mata yang jatuh diperhitungkan dan diperhatikannya. Terbukti bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dan nyata. Tuhan dapat mendengar tangisan, mendengar permohonan, bahkan menerima doa Daud. Seperti yang Daud katakan di ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Daud mengalami kelegaan yang luar biasa. Sehingga Daud dapat berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Daud yakin bahwa Tuhan telah kembali menyertai hidupnya. Dan semua musuh yang tadinya senang melihat penderitaannya, kini mereka sangat terkejut dan mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, kalau kita perhatikan dengan cermat dari Mazmur pasal 6 ini, ada 3 kunci doa yang memiliki kekuasa pemulihan. Yang pertama, berdoa dengan jujur dan tidak membenarkan diri. Saudara, doa adalah sarana untuk mencurahkan isi hati kita secara jujur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, secara leluasa ia menyampaikan perasaannya pada Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan. Bagi Daud hanya Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan dari kesesakannya. Semua beban dan keluhannya dicurahkan kepada Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Seperti apapun beban kita, curahkan kepada Tuhan. Seperti layaknya seorang anak kecil dengan kepolosannya, menyatakan hal-hal yang sesuai dengan isi hatinya. Doa yang manis didengar memang baik. Tetapi ada doa yang jauh lebih indah dan lebih manis didengar Tuhan. Adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang jujur. Jujur berarti kita menceritakan perasaan kita apa adanya.
tanpa menutupi fakta adanya kesalahan yang kita lakukan. Segala persoalan kita dapat kita ungkapkan secara leluasa kepada Tuhan tanpa perlu kita takut diresponi Tuhan secara negatif. Karena Tuhan mengenal kita dengan amat baik. Dia pencipta yang memahami penciptanya. Jangan sampai saking leluasanya curhat kepada Tuhan, lalu kita membenarkan diri seakan-akan kita tanpa salah. Membenarkan diri sendiri adalah sebuah gambaran ketidakjujuran kita di hadapan Tuhan. Sebab kesalahan tetap ada di hadapan Tuhan. Ceritakanlah dengan jujur apa saja kita rasakan dan kita alami. Tuhan akan mendengar, bahkan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, berdoa dengan tidak memaksa kehendak. Saudara, pada saat berdoa tentunya kita rindu Tuhan menjawab doa kita. Betul, saudara? Yang terpenting pada waktu berdoa, kita harus dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Selama kita masih memaksakan kehendak kita sendiri, sekalipun kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdoa, maka doa kita akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Doa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tetapi memaksa ego kita untuk menerima kehendak Tuhan. Kehendak manusia memang tidak sama dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus belajar menuruti kehendak Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Apa yang mungkin baik menurut kita, belum tentu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik buat kita. Ketika kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya kita menyenangkan hati Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya. Sehingga rencana Tuhan boleh digenapi atas hidup kita. Untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengetahui kehendaknya. Daud adalah seorang pribadi yang mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami pergumulan, hanya Tuhanlah tempat Daud berseru dan memohon pertolongannya. Daud hanya mengandalkan Tuhan. Daud hanya berseru kepada Tuhan. Dan Daud tidak pernah mengabaikan, dan Tuhan tidak pernah mengabaikan Daud. Dan Tuhan selalu menjawab seruan Daud. Saudara, percayalah, jika doa-doa kita sudah sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan kita tepat pada waktunya. Mari setiap kita dapat belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala keinginan kita. Kita perlu selalu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, berdoa dengan iman. Saudara, apapun masalah dan perbulan kita pada hari ini, bawalah semua di dalam doa, sebab di dalam doa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Bapa di surga. Berdoa adalah sarana mempererat hubungan kita dengan Tuhan yang di dalamnya terkandung pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Bagaimana agar kita dapat berkuasa dan mampu menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak? Kita harus berdoa dengan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan satu sama lainnya. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan pengharapan menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk terus-menerus berdoa siang dan malam sampai doa kita beroleh jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 2 berkata,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Saudara, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab orang yang bimbang tidak akan memperoleh apapun. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, mulailah berdoa dalam iman dan tetap percaya. Walaupun saat ini kita masih belum melihat jawaban doa itu tiba. Kita harus percaya pada Tuhan. Pada saatnya Tuhan pasti akan mengenapinya. Seperti seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia beriman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Dan pada akhirnya perempuan itu sembuh karena imannya. Jadi sangatlah penting kita untuk berdoa dengan iman. Karena iman kita akan dapat meraih setiap janji Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Apapun pergumulan kita, bawalah semua di dalam doa. Tetaplah bertekun pada Tuhan. Sebab sampai dengan hari ini Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin, saudara. Saudara, ada 3 hal yang telah kita pelajari dari Mazmur pasal 6 ini. Yang pertama, berdoa memohon kemurahan Tuhan. Yang kedua, berdoa memohon pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Dan yang terakhir, akan saya tutup dengan kesaksian saya. Sekarang pada pagi hari ini akan saya saksikan kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ini peristiwa sebenarnya cukup lama, 2 tahun yang lalu. Dan saja ini pernah saya sampaikan ketika saya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Tuhan telah menolong saya, menyembuhkan saya dan keluarga dari COVID. Masih ingat, saudara, pada hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020, malam itu badan saya terasa tidak enak. Saya ngerekes dan besoknya badan saya panas. Saya mual-mual, tidak ada selera untuk makan. Pengen makan, tapi kembali keluar lagi. Dan suhu badan saya naik terus hingga mencapai hampir 39 derajat Celcius. Sore hari pada tanggal 22 Desember, saya ke IGD di RKZ. Dan tiba di sana sekitar 5:30 sore. Dan saat itu IGD penuh dengan banyak orang yang sakit. Kami menunggu sekitar hampir 3 jam. Barulah dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan IGD untuk diperiksa. Di ruang perawatan di IGD, saya diperiksa saturasinya. Darah juga diperiksa, rekam jantung, foto torak. Dan sekitar pukul 11:30 malam, dokter memberitahu bahwa hasilnya baik, paru-paru saya bersih. Itu ditunjukkan hasil foto toraknya. Dan saya diizinin pulang, besok pagi harus kembali ke RKZ, di Poli, di Jalan Ciliwung, untuk pemeriksaan ulang dan diberikan obat untuk demam dan untuk mualnya. Pada tanggal 23 Desember, saya kembali ke RKZ untuk pemeriksaan ulang. Dan di swab, dan hasil swab akan diemailkan pada tanggal 24 besoknya. Ternyata hasil swabnya saya dinyatakan positif COVID. Dan hari itu juga istri dan anak saya langsung swab karena takut tertular. Dan hasilnya baru
tanggal 26 Desember. Karena tanggal 25 Desember adalah hari libur Natal. Pada 26 Desember hasilnya keluar dan ternyata hasilnya juga positif. Jadi kami sekeluarga bertiga terkena virus corona. Hari itu juga kami berangkat ke rumah sakit mitra keluarga di Waru. Di ruang IGD saya dicek saturasinya. Karena kondisi saya yang kurang bagus, saya langsung masuk di ruang khusus di IGD, dikasihkan oksigen dan difoto torak. Sedangkan istri dan anak saya diperiksa di tenda. Karena pasien COVID tidak bolehkan masuk di dalam ruangan rumah sakit. Dan setelah diperiksa, istri dan saya diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri. Istri saya tidak pulang, saudara, waktu itu. Karena saya masih berada di ruang khusus di IGD dan belum dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah hasil foto torak keluar, itu saya dipanggil oleh dokter yang menangani COVID. Saya ditunjukkan hasil foto paru-paru saya. Pada tanggal 24 saya foto torak di RKZ, hasilnya paru-paru saya bersih. Dan tanggal 26 di rumah sakit mitra keluarga Waru di foto torak lagi. Hanya berserang 4 hari, tanggal 22 sampai ke tanggal 26. Dan dokter menunjukkan hasil foto torak kepada istri saya bahwa paru-paru saya penuh dengan kabut. Hanya berapa bagian saja yang kosong, hampir semuanya putih. Betapa jahatnya virus corona. Saudara, di ruang khusus IGD saya mendengar ada orang yang ngomong-ngomong. Saya tidak bisa melihat karena bed saya tertutup tirai. Dan saya mendengar dengan jelas ada seorang ibu berbicara pada seorang bapak. Dia katakan, Pak, banyak pasien COVID datang yang awalnya tidak apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian meninggal. Dan banyak yang meninggal. Saudara mendengar suara seperti itu, langsung saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini bukan untuk saya. Saya percaya bahwa Tuhan tolong saya. Saudara, belum apa-apa, saya sudah mendengar suara seperti itu. Saya percaya itu adalah intimidasi dari iblis. Agar saya yang sedang sakit, supaya hati saya menjadi ciut. Dan mental saya tambah anjlok. Saya dipindahkan ke ruang perawatan pada jam 11 malam. Di sana kondisi saya bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. 2 hari kemudian saya dipindahkan dari ruang perawatan ke ruang ICU. Dan istri saya juga dihubungi oleh pihak rumah sakit karena keadaan saya yang semakin memburuk dan harus dipindahkan ke ruang ICU. Di ruang ICU saya hanya seorang diri, hanya ditemani alat-alat medis yang menempel pada anggota tubuh saya. Karena ruangan itu hanya berisi 1 orang saja. Dan perawat bisa melihat ke dalam ruangan karena salah satu dinding dan pintunya terbuat dari kaca. Dan saya juga bisa melihat dari dalam, melihat keluar ruangan. Bisa melihat ketika suster berjalan mendorong keranda berisi jenazah. Memang pada waktu itu banyak orang yang meninggal karena COVID. Saudara, saya ditangani oleh 3 dokter spesialis. Dokter paru yang menangani COVID. Dokter jantung yang menangani hipertensi. Dan dokter penyakit dalam yang menangani diabetes. Saya ditangani oleh 3 dokter mulai dari ruang ICU sampai ruang perawatan dan sampai selesai. Yang pada awalnya saya tidak batuk menjadi batuk. Yang pada awalnya saya bangun tidur dan duduk tidak ada masalah. Tetapi sekarang menjadi masalah. Dari tidur untuk duduk di tempat tidur saja. Napas saya ngos-ngosan seperti orang habis lari. Dan oleh dokter selang oksigen saya diganti yang besar berbentuk spiral. Saudara, sebetulnya saya jarang menangis. Pada saat itu saya menangis dan berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar seruan doa saya. Beberapa hari kemudian dokter memeriksa saya dan katakan, Bapak kondisinya sudah makin baik. Besok akan dipindahkan ke ruang perawatan.
Puji Tuhan. Saya berada di ruang ICU selama 8 hari dan berada di ruang perawatan untuk pemulihan selama 18 hari. Setelah hasil swab yang ketiga kalinya dinyatakan negatif, besoknya saya diperbolehkan pulang. Jadi saya berada di rumah sakit selama 26 hari. Dan selama isolasi mandiri di rumah, saya harus tetap memakai masker selama 1 minggu. Setelah isolasi mandiri selesai, saya kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Di sini saudara, Tuhan sungguh luar biasa. Sewaktu kontrol dan difoto torak lagi, dan dokter melihat hasil paru-paru saya sangat bersih sekali. Sampai dokter bilang begini, kepada saya dan istri saya dia bilang, ini enggak pernah terjadi seperti ini. Biasanya kalau orang sudah sembuh dari COVID, masih ada bekas-bekas infeksi, ada flek putih di paru-parunya. Ini luar biasa, bersih sama sekali. Dia sambil menunjukkan foto hasil toraknya kepada saya dan istri saya. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan telah menggantikan paru-paru yang baru untuk saya. Jadi percayalah saudara, setiap doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan kesaksian yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang pemain musik WL. Dan saya juga undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Saya serahkan kepada Ibu Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita akan pujikan. Aku punya Tuhan yang besar. Saudaraku, jangan hanya di bibir saja saudara percaya. Saudara yang berbicara, aku punya Tuhan Allah yang besar. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Dalam pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima. Ku terima sekarang
bahwa Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang kita sembah. Maka saudara akan menerima mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini sungguh dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar percaya kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib, God of wonder itu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, itulah pengakuan kami kepada Engkau. Bukan hanya sebagai Tuhan kiasan bibir saja Tuhan. Tetapi itu benar-benar pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apapun yang di dalam persoalan yang kami alami di dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Kami bawa kepada Engkau Tuhan. Dalam doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau mengabulkannya. Dan Engkau memberikannya kepada kami. Kami menerima mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus terus mengajari kami. Roh Kudus menuntun kami. Mendidik kami. Mengingatkan kami. Memperlengkapi kami. Untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Untuk kami terus percaya Tuhan kepada Engkau. Apapun masalah kami, besar apapun persoalan kami mau percayanya kepada Engkau Tuhan. Karena pertolongan itu hanya datangnya daripada Engkau. Yang empunya langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hanya mau mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau selalu memuji-muji Engkau. Karena hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar, kami renungkan. Kami Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan sehingga kami pulang. Kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita. Kemenangan yang daripada Engkau. Engkau sudah mengajari kami. Engkau sudah mendidik kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik itu WL, musik. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yang melayani prokes, yang melayani multimedia. Dan kami semuanya Tuhan yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Ajaib
besar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di bulan November dan pada hari ini adalah minggu yang terakhir. Tuhan, ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan. Buat Bapak Ibu Yongki, buat Bapak Ibu Hendro, buat Bapak Solikin, buat Ibu Silitonga, buat Ibu Susiliati, buat Ibu Susi Depora, buat Ibu Lilis dan Saudari Maria. Tuhan, dengan bertambahnya usia, kiranya Tuhan tambahkan juga kesehatan dan hikmat yang daripada Engkau. Semakin mereka Tuhan cinta kepada Engkau, semakin mereka lebih hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan yang berulang tahun pernikahannya Tuhan, yang pada hari ini buat Bapak Ibu Herman, Tuhan Engkau menolong. Air anggurnya terus Tuhan Engkau perbarui Tuhan. Sehingga selalu Tuhan perjalanan hidup nikahnya selalu ada kemanisan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan semakin cinta kepada pasangan suami istri ini dan terlebih cinta kepada Engkau Tuhan. Diberkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan yang lain mungkin saya tidak tahu Tuhan. Baik yang berulang tahun kelahiran, baik yang berulang tahun pernikahan, Engkau juga tetap memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang kekurangan Tuhan sudah memelihara kami. Apapun yang dari persoalan kami, Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tahu. Bahkan bukan hanya sekedar tahu, tetapi Engkau Tuhan Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Membuka terobosan-terobosan yang baru di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan.